Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil jawaban UTS dari matkul struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampu Ibu Lela Leratul Fumaisa MSc. Soal yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari biokimia? Manfaat yang dengan mempelajari biokimia, kita dapat mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi di dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam sel. Dengan demikian diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan mempengaruhi proses dalam sel tubuh. Semisal kita akan dapat mengatur makanan yang akan kita makan sehingga kita memperoleh manfaat dari makanan secara optimal. Misal lain, kita akan mampu menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah yang membahayakan kesehatan. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan tentang karbohidrat, lipid, dan protein, juga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karbohidrat. Salah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula pati dan serat yang mengandung atom C, H, dan O dengan rumus kimia CnH2ON. Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat tubuh berasal dari karbohidrat. Karbohidrat juga merupakan zat gizi sumber energi paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Yang kedua ada lipid. Lipid merupakan senyawa kimia yang kurang larut dalam air tetapi larut baik dalam pelarut organik. Jika lipid berada pada suhu kamar dan belum cair maka disebut minyak. Samanya dengan lipid, lemak merupakan bagian dari lipid yang berbentuk padat jika pada suhu ruang. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak dan minyak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, F, E, Z, N, dan CO. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, di antaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Untuk soal yang nomor 3, pada konsentrasi tinggi, kolesterol berbahaya bagi kesehatan kita. Jelaskan mengapa demikian. Jumlah kolesterol yang terlalu banyak di dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah mengeras atau menyempit. Hal ini dinamakan aterosklerosis. Jika aliran darah menuju jantung terganggu, maka dapat terjadi penyakit jantung. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi berbahaya yaitu serangan jantung. Selanjutnya nomor 4, bagaimana mekanisme pembentukan dipeptida dari dua asam aminoglisin. Setelah kita ketahui bersama bahwa pengertian dari protein adalah polimer dari asam amino. Asam amino 1 dan asam amino 2 akan menghasilkan peptida. Asam amino 1 dan asam amino 2 ini dihubungkan oleh ikatan peptida, di mana akan menghasilkan molekul dengan melepaskan molekul air, di mana R ini akan tergantung pada rantai samping, di mana yang lebih sederhana akan dengan H. Ini adalah mekanisme dari reaksi glisin yang menghasilkan dipeptida. Selanjutnya nomor 5, berapa harga PI untuk asam aspartat berdasarkan perubahan struktur tersebut. Ini adalah struktur dari asam aspartat. Sebelum kita menghitung harga PI, maka kita harus menentukan terlebih dahulu
muatan dari setiap struktur. Ini untuk muatan ini plus 1 karena 1. Ini muatannya 0, ini muatannya min 1, ini muatannya min 2. Yang akan kita hitung adalah yang struktur dengan muatan 0, karena PI adalah pH pada saat strukturnya muatan 0. Maka PK yang kita hitung adalah PK yang ini dan PKR. PKA-nya 2,1, PKR-nya 9,82, maka dihasilkan dibagi 2, maka dihasilkan PI sebesar 5,96. Selanjutnya nomor 6, tentukan urutan lengkap suatu heksapeptida berdasarkan data di bawah ini. Kita dapat data komposisi asam amino heksapeptida, berarti ada 6 urutan. 2 ARG ini adalah berarti arginnya berarti ada 2. Argininnya ada 2, berarti 2 arginin. Arginin alanin, serin, valin, tirosin. Sebelum kita mengurutkan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu N-terminal dan C-terminalnya. N-terminalnya sudah diketahui ala, maka kita harus mencari C-terminalnya. Selanjutnya, data yang telah diketahui lagi adalah pemutusan ikatan menggunakan tripsin. Maka di sini akan menghasilkan 2 fragmen dari pemutusan ikatan tripsin dan 2 fragmen dari pemutusan chymotrypsin. Maka data yang kita pemutusan dengan tripsin terjadi pada lisin dan arginin. N-terminalnya ala, maka kita dapat mengurutkannya alanin, valin, arginin diputus, tirosin, serin, arginin. Maka akan menghasilkan, maka berurutan alanin, valin, arginin, tirosin, serin, arginin. Alanin sebagai N-terminal dan arginin sebagai C-terminal karena pemutusannya menggunakan tripsin, di mana tripsin ini diputus dan memutus lisin dan arginin. Selanjutnya, fragmen yang kita ketahui adalah pemutusan menggunakan chymotrypsin. N-terminalnya ala dan C-terminalnya tripsin karena memutus di penin TRP tripsin. Maka kita akan mengurutkannya alanin, valin, arginin, tirosin, serin, dan arginin. Akan menghasilkan fragmen alanin, valin, arginin, tirosin, serin, dan arginin. Maka setelah itu kita dapat mengurutkannya. Maka urutannya adalah alanin, valin, arginin, tirosin, serin, dan arginin. Oke, terima kasih. Maaf apabila banyak ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.